Shalom, selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah doa pagi ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk menyiapkan diri kita seutuhnya. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga hati dan pikiran kita. Meskipun kita mengikuti ibadah ini secara online, mari kita tetap menghormati hadirat Tuhan dengan sikap hati yang sungguh-sungguh. Mari kita hadir di hadapannya dengan penuh kerinduan seperti seorang anak yang datang kepada Bapa. Sebab dimanapun kita berada, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Dia hadir di tengah-tengah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan menikmati waktu indah hari ini bersama dengan Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesehatan, buat kekuatan, buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau untuk menyembah-Mu, kami mau bersaat teduh kepada-Mu Tuhan. Kami mau menikmati saat-saat indah dalam hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyanyikan pujian di mana kita mau mengatakan bahwa Tuhan adalah segalanya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Inilah pujian kita kepada Tuhan. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Mari kita memandang kepada Tuhan. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, muliakan-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kita mulai kembali. Kau Bapa yang mengasihiku, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari kita bersorak dalam pujian. Kaulah segalanya di dalam hidupku.
kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Memandang kepada Dia, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Kami mengasihi-Mu, mengasihi-Mu. Mari yang mau memuliakan Tuhan, Bapa dan Rajaku, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, haleluya, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory. Jadikan Dia segalanya dalam hidup kita. Haleluya. Dia yang utama, karena Dia yang akan memperluas kapasitas kehidupan kita. Ini adalah kunci bagaimana kehidupan kita boleh maksimal dalam rencana Tuhan. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Lebih dari segalanya. Haleluya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya. Panggil Dia Abba. Abba Bapa, Abba Bapa. Dengan jelas katakan, Kau segalanya bagiku. Ku naik
segenap hatiku, Aba Bapa, ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Haleluya. Haleluya. Tema pujian pagi hari ini adalah mengatakan Tuhan adalah segalanya. Di dalam bulan November di mana kita banyak belajar tentang firman Tuhan, bagaimana Tuhan akan memperluas kapasitas kehidupan kita. Dan saya mau katakan itulah rencana Tuhan atas kehidupan kita. Mari saya mengajak sadar dan ingatlah bahwa kita ini adalah buatan Allah, diciptakan oleh Yesus Kristus. Allah mau supaya kita boleh masuk dalam rencananya. Ada pekerjaan, ada pelayanan, ada tanggung jawab yang besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan adalah Allah yang setia, Allah yang memanggil, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya, anak-anaknya yang dipanggilnya. Oleh sebab itu, apapun yang Bapak Ibu lakukan untuk Tuhan, seperti firman Tuhan Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, lakukanlah seperti untuk Tuhan dengan segenap hatimu, ya, dan bukan seperti untuk manusia, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita memang diciptakan khusus untuk boleh masuk dalam panggilan Tuhan. Jadi jangan pernah melihat hanya dengan mata atau pikiran kita yang terbatas. Jangan percaya kepada orang-orang yang berkata bahwa kita tidak punya kemampuan atau mengatakan kehidupan kita tidak berharga. Sesungguhnya kehidupan kita adalah istimewa di hadapan Tuhan. Ada karya atau ada kapasitas yang baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kalau kita mau masuk dalam panggilan Tuhan agar kapasitas kita diperluas atau ditambahkan atau menjadi maksimal, maka pesan pada pagi hari ini, carilah dahulu seperti Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita mengatakan bahwa Tuhan adalah segalanya dalam hidup kita, kalau kita sehat, kalau kita baik, kalau kita semuanya dalam keadaan bagus, maka Tuhan adalah yang utama atas kehidupan kita. Kalaupun Tuhan izinkan atau keadaan kita sedang menghadapi lembah kekelaman atau tantangan pergumulan, tetap jadikan Tuhan yang utama. Saya ingin Bapak Ibu juga mengingat atau kita melihat firman Tuhan, yaitu yang terdapat dalam Matius 13 ayat yang ke-44 sampai ke-46. Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya
lalu membeli ladang itu. Ya. Demikian pula hal kerajaan sorga. Seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah menemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, harta yang terpendam yang ditemukan di dalam sebuah ladang. Lalu orang itu rela menjual segalanya demi bisa membeli ladang itu. Ya. Ini merupakan sebuah hal yang sangat berharga sehingga dia rela melepaskan yang berharga yang selama ini dia miliki demi untuk memperoleh sesuatu yang lebih berharga, yaitu hal kerajaan sorga, yaitu tentang pengharapan di dalam Yesus Tuhan, tentang bagaimana kita hidup sebagai orang percaya. Kekristenan atau menjadi orang yang percaya kepada Kristus bukanlah sekedar hanya agama, tetapi ini adalah sebuah pengharapan untuk masa depan kita, untuk surga yang mulia, yang merupakan satu hal yang besar yang tidak bisa kita peroleh dengan kekuatan kita sendiri. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kepada kita. Oleh sebab itu, jangan lupa, ketika seluruh dunia ini mereka sedang mencari akan harta yang besar ini, tetapi sesungguhnya kita sudah menemukannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa kita sudah menerima pengharapan yang besar dari Tuhan, yaitu kita sudah diselamatkan. Kita yakin kita akan masuk dalam sorga bukan karena perbuatan kita, tapi karena Tuhan yang sudah menebus dosa kita, yang rela mengorbankan nyawanya di atas kayu salib untuk menggantikan hidup kita atas hukuman dosa. Dan dia bangkit untuk memberikan kepada kita, dan itu adalah sebuah kepastian dalam kehidupan kita. Mari hiduplah sebagai orang Kristen yang berjalan dengan kekuatan dari Allah. Lakukanlah pekerjaan-pekerjaan yang besar untuk kemuliaan Tuhan. Mari ujilah bagaimana Tuhan akan memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kita untuk melakukan perkara yang besar. Hal-hal yang mungkin tak pernah terbayangkan oleh Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika Bapak Ibu melakukannya, semua itu memang adalah rencana Allah. Dan semua itu adalah berkat Allah. Lakukan dengan semangat dan sukacita, karena kita melakukan semua ini untuk menyenangkan hati Tuhan yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Benar seperti pujian bahwa Dia adalah segalanya dalam kehidupan kita. Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu dalam kehidupan kita. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, katakan, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau
menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi kita katakan, Dia Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kepada kami untuk menjadikan Engkau adalah segalanya atas kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur buat rencana-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami mau masuk dalam panggilan-Mu, dalam kapasitas yang Tuhan tentukan atas kehidupan kami. Kami akan maksimal bersama dengan Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami akan menjadi orang tua yang baik bagi keluarga kami, untuk anak-anak kami. Sebagai anak, kami akan menjadi anak yang taat dan hormat kepada orang tua. Sebagai suami, kami akan menjadi suami yang menjadi kepala, menjadi imam atas rumah tangga kami. Diberikan hikmat untuk membimbing keluarga, untuk takut dan percaya kepada Tuhan. Sebagai istri, para wanita akan diberikan hikmat untuk mengatur dan mengurus rumah tangga. Segala pekerjaan yang tadinya menjadi hal yang berat, hari ini dengan kapasitas yang baik daripada Tuhan akan dikerjakan sehingga semuanya boleh menjadi berkat bagi seluruh anggota rumah tangganya. Bagi setiap karyawan, orang yang bekerja, yang berdagang, kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan kami kemampuan, Engkau yang memberikan kami keberhasilan. Di dalam takut akan Tuhan, Engkau menyediakan apa yang kami perlukan ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap anak-anak yang sekolah ataupun yang kuliah. Tuhan, biarlah setiap anak-anak dan mahasiswa yang takut akan Tuhan, mereka melihat bagaimana berkat Tuhan dicurahkan sehingga pendidikan mereka boleh berhasil, mereka boleh bertumbuh, mereka boleh bertambah di dalam berkat Tuhan, di dalam iman percaya kepada Tuhan. Mereka melihat bagaimana semuanya diberkati oleh Tuhan. Bapa, lindungilah kehidupan kami, berkati setiap anak-anak Tuhan juga yang terlibat dalam pelayanan. Perluaslah kapasitas kami Tuhan, dari yang tadinya mungkin belum bisa. Kami percaya Tuhan akan memperlengkapi kami, Tuhan akan mengurapi kami. Kami akan selangkah demi selangkah di dalam melayani Tuhan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Untuk hidup kami boleh dipakai untuk Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan melayani sesama kami Tuhan. Tuhan berkati setiap rumah tangga yang ada Tuhan. Kami percaya rumah tangga yang takut akan Tuhan akan berbeda dengan rumah tangga yang ada di dunia ini.
Karena rumah tangga yang takut akan Tuhan adalah rumah tangga yang mengandalkan Tuhan, yang mengatakan Tuhan adalah segalanya. Engkau akan memenuhi segala kebutuhan kami. Engkau akan mencukupi segala keperluan kami. Berkat-berkat-Mu dicurahkan atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami juga berdoa, berkatilah kami dengan kesehatan. Yang hari ini dalam keadaan tubuh yang kuat dan sehat, berkatilah supaya kami diberikan umur panjang dan kekuatan. Sekali lagi untuk boleh memuliakan nama Tuhan, untuk melayani Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang lemah ataupun yang sedang sakit Tuhan, kami berdoa di dalam segala sakit pun, kami percaya Tuhan bisa tetap memakai kehidupan kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan hanya oleh karunia daripada Tuhan, segala sakit penyakit kami doakan agar menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, inilah pengharapan kami. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam pimpinan-Mu, dalam segala aktivitas kami hari ini, esok, dan sampai Engkau Yesus datang kembali menjemput kami yang percaya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin.